Lelaki itu lantas membawa mobilnya menuju sekolah baru tempat Valerie menjaga Rainer. Tapi sialnya ketika dia bertemu dengan Valerie, justru Jupiter bingung akan mengatakan apa. Dia pun tidak tahu apa tujuannya mengajak Valerie masuk ke dalam mobilnya, sebab memang tidak ada sesuatu yang harus dia katakan. Jupiter terus menatap ke depan sana untuk menghindari kotak mata dengan Valerie. "Bukankah kita kesini untuk bicara? Kenapa kau masih diam?" Valerie bertanya lagi, dan memutar wajahnya perlahan melihat Jupiter. Dengan diam saja, itu akan menjatuhkan harga diri dan wibawa Jupiter. Dia tidak akan mau kalah oleh perasaan aneh yang selalu mengganggunya sejak pagi tadi. Harus dia buktikan pada istrinya bahwa kedatangannya ke sini tidak lain adalah untuk menyiksanya secara perlahan. "Kau bilang butuh uang, betul?" tanya Jupiter akhirnya. Dia teringat akan perkataan Valerie beberapa waktu lalu, sebelum mereka memutuskan tinggal bersama di satu kamar. Gadis itu mengangguk cepat menjawab sangat penuh semangat. "Iya, aku sangat butuh uang, Jupiter. Bukankah aku sudah melakukan pekerjaanku dengan baik? Aku mohon, berikan aku uang sesuai dengan perjanjian kita malam itu." Jupiter mendengus mendengar jawabannya. Entah kenapa dia sangat kesal pada perempuan penggila uang itu. Bukan Valerie tidak menyadari ledakan kecil itu, tapi terserahlah apa pikiran Jupiter kepadanya. Dia harus segera mendapatkan uang untuk dia kirimkan ke pihak rumah sakit yang menangani Nikki. "Kapan kau memberiku uang? Aku mohon, tolong berikan aku segera," ujar Valerie lagi. Nikki mungkin akan melakukan kemoterapi dalam waktu singkat, jadi dia harus melunasi lebih dulu tunggakan yang sudah sangat menumpuk. "Aku sangat lelah. Jika kau ingin uang, maka aku akan memberikannya setelah pulang ke rumah. Tapi sebelumnya, aku akan menambahkan pekerjaan baru untukmu." "Pekerjaan baru? Pekerjaan seperti apa itu?" Valerie ingin bertanya, tapi Jupiter sudah lebih dulu membuka mulutnya untuk melanjutkan kalimat yang belum lengkap. "Mulai sekarang, kau juga akan menjadi pelayanku." "Pelayan? Maksudnya?" Jupiter ingin Valerie merangkap menjadi pelayan di mansion besar itu. Dia memang sangat kejam dan tidak punya hati. Siapapun tahu itu. Mungkin Jupiter ingin membuat Valerie lebih menderita lagi dengan menjadikannya setara dengan para pelayan. Sangat tidak punya hati. Tapi Valerie sadar dia tidak punya pilihan. "Baik, asal kau memberiku uang itu hari ini, aku akan menjadi pelayan di rumahmu," jawabnya ketus. Tapi tidak seperti yang dipikirkan Valerie. Lelaki itu menggeleng. Dia putar kepalanya menghadap Valerie dan menegaskan pelayan seperti apa yang dia inginkan. "Kau akan menjadi pelayan pribadiku. Tidak peduli seberapa lelahnya kau mengurus Rainer di siang hari. Kau harus melayaniku juga di malam hari." "Apa? Melayaninya di malam hari?" Valerie tidak mungkin lupa dengan perkataan laki-laki itu tadi malam, yang menyebutkan dia jijik untuk menyentuh tubuh Rainer. Tapi mengingat pagi tadi dia memeluk dan mencium kening Valerie, bukankah bisa saja memang itulah yang Jupiter maksudkan? Dia tidak bisa terima andai dugaannya memang benar. "Tidak, meski kita terlihat rujuk di depan Rainer dan semua orang, aku tidak akan pernah melayani nafsu sialanmu," sentak Valerie tegas. Buru-buru dia meraih gagang pintu untuk segera turun dari dalam sana. Namun tangan Jupiter jauh lebih sigap mencengkeram lengan kiri gadis itu. Sangat kasar, dia menarik Valerie untuk tetap diam di tempatnya. Tapi oleh karena Valerie yang tidak siap, sehingga dia menjadi terjatuh tepat di atas pangkuan Jupiter. Valerie memaksa ingin bangkit, tapi Jupiter menahannya lebih keras lagi. "Apa maumu sebenarnya? Brengsek. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak saling menyentuh?" Valerie memaksa kalimat itu keluar dari mulutnya. Dia gadis virgin, sedangkan Megan sudah pernah melahirkan Rainer. Selain karena dia tidak sudi disentuh oleh Jupiter, tentunya Valerie sangat takut. Andaikan Jupiter tahu dirinya masih suci, Valerie tidak akan membiarkan Jupiter tahu bahwa dirinya bukanlah Megan, wanita yang menjadi istrinya 5 tahun yang lalu. Siapa yang akan mengurus Nikki andai Jupiter membunuhnya karena berbohong? Itu tidak akan dia biarkan terjadi. "Jangan menyentuhku, kau tidak bisa memaksa aku untuk melayani nafsu sialanmu itu." "Kenapa tidak?
Bukankah kita masih suami istri? Pada siapapun kau melapor, tidak ada kasusnya seorang suami memperkosa istrinya. Bukankah begitu? Jupiter memamerkan selingi jahat sebelum menempelkan bibirnya pada milik Valerie. Sangat rakus, lelaki itu menggigit dan mengulum bibir Valerie di dalam mulutnya. Matilah Vale. Bagaimana jika Jupiter melakukannya di dalam mobil sekarang juga? Dari cara kasar laki-laki itu yang terus memaksa berciuman, siapapun tahu bahwa dia tengah dikuasai oleh nafsu. Valerie membayangkan dirinya akan segera mati begitu Jupiter mengetahui rahasianya. Dan tidak terbayang bagaimana wajah kecewa Rainer nanti ketika mendengar ayahnya mengatakan Valerie adalah wanita yang menyamar menjadi ibunya. Bisakah jika Vale mengharapkan mati saja detik ini juga sebelum rahasianya terbongkar dan Jupiter membunuhnya? Bisakah Vale berharap andaikan bel sekolah segera berbunyi lalu Rainer datang dari dalam sana? Dia terus mengelak ciuman paksa yang dilakukan oleh Jupiter, tetapi tenaganya terlalu lemah untuk mengalahkan lelaki itu. Valerie sangat menyesal karena sudah cukup berani mengakui dirinya sebagai Megan. Andaikan waktu bisa diputar kembali ke belakang, Valerie pasti lebih memilih mati di tangan Jupiter dalam keadaan tidak mengaku. Tapi, benarkah dia akan tega pada Nikki yang butuh biaya? Valerie semakin frustasi oleh semua isi pikirannya, sementara Jupiter sudah memaksa tangannya masuk ke dalam blus yang dia kenakan. Tangan besar lelaki itu langsung menyergap buah dada Valerie dan mempermainkannya di dalam sana. Dua jari Jupiter memilin keras ujung dada Valerie. Kasar dia lepaskan pakutannya dari bibir gadis itu, sehingga Valerie harus meringis merasakan sakit oleh ulah Jupiter. Lelaki itu tersenyum miring menyadari pucuk dada istrinya mengencang dan ukurannya sedikit bertambah lebih besar. Kau menyukainya? Kau menikmati sentuhanku? Kata Jupiter tepat depan wajah Vale. Tidak, Valerie pungkiri. Dia merasakan sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Tapi sekuat apapun rasa itu mempengaruhi perasaan Valerie, dia masih cukup sadar untuk menolak perlakuan Jupiter. Valerie mencengkeram pergelangan tangan Jupiter, menariknya keluar dari dalam pakaian yang dia kenakan. Jangan menyentuhku, kau bajingan licik yang tidak bisa menepati janjimu. Sentak Valerie di sela-desa napasnya yang sedikit memburu. Licik? Jupiter mendengus diikuti kekahan kecil yang baru saja keluar dari mulutnya. Aku tidak berjanji untuk tidak menyentuhmu. Aku hanya berkata, aku jijik kepadamu. Tapi jika terdesak, apa salahnya? Tanpa rasa bersalah, dia berkata seperti itu. Apakah di matanya Valerie adalah seonggok daging mentah yang menjijikkan? Apakah laki-laki itu menatap dirinya seperti sebuah sampah yang bisa dia ludahi dan pungut kapan saja ketika ingin? Dada Valerie naik turun untuk mengontrol emosinya yang kian memuncak. Ingin rasanya Valerie memukul kepala Jupiter, tapi dia tahu itu tidak akan mampu dia lakukan. Pergi dari dalam mobil meninggalkan laki-laki itu adalah pilihan terbaik untuk menghindar sekarang. Valerie tidak akan pernah membiarkan dirinya dianggap sebagai barang murahan yang bisa diperlakukan semaunya. Tapi baru saja Valerie ingin mengangkat kepalanya dari pangkuan laki-laki itu, Jupiter lagi-lagi menekan dadanya untuk tetap dengan posisi semula. Jangan berani menggerakkan tubuhmu barang sedikit pun, atau aku akan menahan uangmu lebih lama lagi, ancam Jupiter tanpa ampun. Mendengarnya Valerie menjadi lemah seketika. Dia tahu betul laki-laki yang ada di atas wajahnya ini memiliki sifat keras kepala dan tidak pernah bermain-main dalam mengancam. Jika Jupiter benar-benar menahan uangnya, Nikki mungkin tidak akan bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit lagi. Mau tidak mau Valerie menjadi diam. Dia menutup matanya sangat frustasi, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagus, kau cukup mengerti apa maksudku ternyata, kata Jupiter. Kau bahkan menutup matamu untuk menungguku mencumbumu seperti tadi? Ledeknya sekali lagi. Siapa yang tidak paham itu adalah kalimat sindir. Bahkan orang bodoh sekalipun pasti mengerti bahwa Jupiter tengah merendahkan Valerie, menganggapnya sebagai wanita murahan yang berharap untuk disentuh. Harga diri Valerie sangat jatuh setiap kali mengingat dirinya adalah Megan, wanita yang tega bersetubuh dengan laki-laki lain di dalam kamar pengantinnya sendiri.
Itu sangat menyakitkan ketika Jupiter menatap Valerie sehina Megan. Tangan laki-laki itu bergerak menyentuh tubuh Valerie dari balik bajunya. Jupiter meremas benda kenyal yang masih terbungkus lengkap dengan bra yang Valerie kenakan. Dia bisa merasakan hasrat yang tiba-tiba bangkit, meronta meminta dibebaskan. 5 tahun menahan diri dalam kesepian membuat Jupiter lupa dengan kebenciannya terhadap Megan. Dia mendekatkan lagi wajah mereka, menatap wajah cantik yang tengah memicing matanya erat. Kenapa dia begitu menggoda? Pikir Peter. Selama bertahun-tahun dia merindukan bibir yang kini digulungnya. Bibir milik istri yang sangat pas di dalam mulut. Bibir yang rasanya bahkan lebih manis dibandingkan 5 tahun yang lalu. Bibir itu membuat Jupiter semakin hanyut oleh kenangan indah yang dulu mereka lalui. Jika Jupiter hanyut akan kenangannya ketika pertama kali menikah dengan Megan, justru Valerie sama sekali tidak bisa menikmati cemburuan dari sang laki-laki. Detak jantungnya berdegup kencang, meronta di dalam sana. Rasa takut dan perasaan bersalah bercampur aduk di dalam kepala gadis itu. Kenapa jadi seperti ini? Bagaimana jika tiba-tiba Rainer datang dari kelasnya dan menemukan mereka dengan posisi ini? Dan yang lebih dia khawatirkan adalah jika Rainer datang lebih lama lagi, andai pelajaran kelas 3 ditambah lebih dari 1 jam, Jupiter mungkin akan memiliki banyak waktu untuk mempermainkan tubuh Valerie. Bodoh, dia sangat bodoh di dalam pikirannya yang terus menolak, tetapi tubuhnya justru berkata lain. Lihat saja gerakan gadis itu. Valerie mulai tidak tenang di tempatnya saat Jupiter membuka perlahan kancing bajunya. Dan ketika jemari Jupiter menyentuh pelan permukaan kulit dadanya, Valerie tidak bisa menahan mulutnya tidak mendesah. Erangan itu pun lepas dari celah mata mereka yang masih terus berlangsung. Valerie memang masih suci, tapi dia bukan gadis lugu yang tidak mengerti akan hubungan suami istri. Valerie beberapa kali melakukan cemburuan-cemburuan singkat dengan mantan kekasih yang dia tinggalkan di kota kecil tempat kelahirannya. Valerie sendiri pernah mendapatkan sentuhan sampai ke bagian feminimnya, meski hanya sekedar gesekan jari. Sebagai seorang yang pernah merasakan indahnya mendapat pelepasan, Valerie tidak memungkiri ingin dirinya mendapatkan hal itu saat ini. Tanpa sadar, kakinya terbuka untuk memberikan akses bagi tangan Jupiter yang kini meraba lembut belahan pahanya. Jangan, mulutnya menolak, tapi kemudian Valerie diam di tangan Jupiter. Gadis itu semakin terbuai dan mulai melupakan berbagai rasa takut yang dia khawatirkan sejak tadi. Benarkah Jupiter akan melakukannya di dalam mobil ini? Haruskah mereka melangsungkan percintaan pertamanya di tempat sempit dan kurang nyaman? Kini Jupiter menurunkan pakaian bawah Valerie, sehingga dalaman itu sudah lepas di antara lututnya. Tangan kekar laki-laki itu semakin tidak bisa tenang. Tidak mau menyia-nyiakan waktu yang tidak akan lama mereka rasakan. Jupiter bahkan tidak kuasa untuk tidak melepaskan pakutannya dari pucuk dada Valerie dan berpindah menyusuri perut putih mulus yang sudah terpampang jelas. Dia berhenti sejenak di atas gundukan bersih milik Valerie untuk melihat benda yang sangat ingin dia nikmati. Andai dulu dia tidak mengalami kecelakaan, pastilah hubungannya dan istrinya masih berjalan baik sampai detik ini. Percintaan yang mereka lakukan sekarang pun tentunya akan menjadi sangat panas dan penuh hasrat. Seperti yang mereka lakukan selama 2 tahun menjadi pasangan. Andai dulu Jupiter bisa melayani istrinya di atas ranjang, Megan tentu saja tidak akan tidur dengan laki-laki lain. Jupiter mengingat lagi ketika dia memergoki istrinya tengah bercinta dengan seorang laki-laki di dalam kamar mereka.